Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandriana. Saya prodi Ilmu Komunikasi dari Ars University. Komunikasi dalam organisasi menjadi hal yang penting untuk menciptakan kesamaan pemahaman atas informasi yang disampaikan satu sama lain. Sedangkan untuk organisasi adalah sistem yang mapan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu jenjang kepangkatan atau pembagian kerja. Sebuah organisasi tentunya berbicara tentang bagaimana sih komunikasi itu dapat tersalurkan. Berikut arus pesan komunikasi organisasi ke atas atau ke bawah. Untuk poin pertama, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan, atau dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi, atau yang disebut upward communication. Komunikasi ke atas dapat pula menjadi sumber-sumber ide baru dan penyelesaian masalah yang kreatif, terutama karena orang-orang di bagian bawah dekat dengan masalah-masalah yang spesifik dan dapat lebih waspada kepada solusi praktisi daripada orang-orang yang berada di puncak hierarki. Komunikasi ke atas membawa informasi dari tingkat bawah ke tingkat atas organisasi. Informasi itu mungkin penting pada aktivitas lingkungan luar atau internal pada tingkat bawah organisasi. Para pimpinan organisasi menerima feedback tentang efektivitas keputusan yang telah diambilnya. Biasanya, anggota tingkat bawah mempunyai kesempatan untuk menginformasikan dan mengajukan keluhan dan memberikan saran untuk pengembangan. Sedangkan komunikasi ke atas terjadi jika pesan mengalir dari bawahan ke atasan. Para anggota harus melaporkan kemajuan mereka dalam penyelesaian tugas-tugas yang menyebabkan masalah bagi mereka, saran-saran bagi peningkatan solidaritas, dan yang terpenting adalah perasaan mereka mengenai bagaimana segala sesuatu berjalan. Komunikasi ke atas merupakan hal yang penting, memerlukan umpan balik yang akurat mengenai pesan-pesan mereka, apakah telah dipahami atau bagaimana keputusan-keputusan tersebut diterima setelah masalah-masalah apa yang dikembangkan. Seperti halnya direktur utama memberikan pekerjaan terhadap direktur produksi, direktur komersial, direktur keuangan, hingga disalurkan lagi kepada Departemen Internal Audit, Departemen Perencanaan Teknik, Departemen Penjualan, Departemen SDM, hingga paling terbawah yaitu karyawan. Ya, begitulah seperti bagian komunikasi dari atas dan ke bawah. Untuk poin kedua yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi yang mengalir dari jabatan yang lebih tinggi kepada mereka yang lebih rendah. Informasi yang bisa dikomunikasikan dengan cara misalnya mengenai bagaimana sih melakukan pekerjaan, mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, mengenai kebijakan dan praktisi organisasi, hingga informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Komunikasi ke bawah membawa informasi yang berhubungan dengan tugas pada seseorang yang melakukan tugas-tugas tersebut. Ia juga membawa informasi tentang kebijakan dan prosedur, serta bisa digunakan untuk feedback yang bersifat motivasional pada anggota dan pengurus. Komunikasi ke bawah terjadi jika mengirimkan pesan kepada satu orang bawahan atau lebih. Terdapat bagian sebuah komunikasi dari bawah ke atas. Seperti halnya kita seorang karyawan ingin menyampaikan sesuatu atau keluhan dalam sebuah pekerjaan, bisa melalui ada beberapa organisasi ya, seperti halnya sebagai Departemen SDM, lalu ditujukan lagi ke bagian direktur operasional, bahkan bisa sampai untuk ke direktur utama. Dari situ kita menyampaikan melalui beberapa tahap-tahap untuk terorganisasi gitu dalam sebuah komunikasi yang disebut dari bawah ke atas, yang kita memposisikan sebagai karyawan, yang dimana posisi yang paling bawah dalam organisasi atau bagian sebuah perusahaan. Ya, paling seperti itulah untuk penjelasan tentang dua arus komunikasi. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada yang kurang paham, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.